khususnya warga Jemaat GKI Saksa Martinus Berhoni. Kami dari tim multimedia bersama saya Rasa Rumbewas. Kami akan menyiarkan live streaming ibadah Minggu pagi 17 Mei 2020 pada jam 9.00. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Rahel Pak SSITA dengan pembacaan terdapat dalam 1 Korintus 15 dengan tema kebangkitan tubuh. Kami bekerja untuk Anda, kalian tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan makan makanan yang teratur. Dan Bapak Mama Kakak Adik dong semua, dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel kami multimedia GKI Saksa Martinus Berhoni. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. This
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat, keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah Minggu pagi tanggal 17 Mei 2020 melalui siaran live streaming di rumah masing-masing. Mari kita menyiapkan hati-hati kita untuk kita beribadah di Minggu pagi hari ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita menyambut ibadah kita. Kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita menyambut ibadah dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 106 Terang Matahari. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, mari arahkan seluruh kehidupan kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 123. Nyanyian rohani 123, kita menyanyi ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hai bertepuk tangan dan kata-kata seterusnya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam memasuki minggu kerja kita yang baru. Demikian bunyi hukum Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita sekalian supaya kita mampu memberlakukan hukum kasih ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, mari berturut-turut jemaat siapkan nyanyian rohani nomor 136. Nyanyian rohani nomor 136, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, untuk kita menyanyi setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 137 ayatnya yang pertama, kita siapkan untuk kita menyanyi setelah kita menerima pemberitaan keampunan dosa. Nyanyian rohani nomor 136 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua kita siapkan untuk kita menyanyi setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 137 ayatnya yang pertama kita siapkan untuk kita menyanyi setelah kita menerima pemberitaan keampunan dosa. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan, Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, pemberitaan keampunan dosa. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan.
Jemaat Tuhan, siapkan rohani nomor 77. Kita akan menyanyi setelah kita mengaku iman percaya kita. Rohani nomor 77, ayatnya yang kedua. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalik langit dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini yang diberikan oleh Sinode GKI bagi kita dalam GKI di Tanah Papua bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, terpilih dari dalam Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Jemaat Tuhan, pembacaan bagi kita di minggu pagi hari ini terambil dari dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Hikmat, Roh Kudus, kekuatan Tuhan taruh dalam diri dan kehidupan kami, karena setiap kami telah siap diri untuk mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami menyadari kami tidak punya kekuatan untuk mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya Roh Kudus-Mu saja yang dapat menolong kami. Itulah sebabnya Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, agar kami mampu untuk memahami, mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan memberkati jemaat sekalian yang ada, hamba-hambamu yang bertugas di dalam gedung gereja, tapi juga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Amin.
Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan membacakan, jemaat Tuhan dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tumbuhannya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita yang memakai rupa dari sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Dikatakan berbahagia kepada setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya,
terlebih melakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Mengaminkan pembacaan kita di minggu pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, jemaat Tuhan siapkan nyanyian rohani nomor 123. Nyanyian rohani 123, kita menyanyi untuk mengiringi jalannya persembahan syukur kita. Sementara di rumah jemaat Tuhan dipersiapkan, ingatlah kata firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan murah-mu Bapa. Ya Tuhan murah-mu Bapa, di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang karunia yang baik yang Kau beri, karena segala karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita di saat ini. Bersama-sama dengan persembahan syukur kita, ada beberapa keluarga yang mengantarkan pengucapan syukur mereka. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga B Turunat atas bertambah 1 tahun bagi Bapak terkasih Bapak Turunat pada tanggal 15 Mei 2020 genap 39 tahun. Dari keluarga RK Diwaru Aronggear atas perlindungan Tuhan dalam keluarga setiap hari. Dari keluarga Yuris Berutaboy Itlai atas ulang tahun anak Boris Marlon Berutaboy Itlai yang ke-15 tahun pada tanggal 10 Mei 2020 lalu. Dari keluarga Ifmai atas perlindungan Tuhan hari lepas hari. Dari Ibu Janda Austin Bisai dan anak-anak Peter Yusak dan Minggus atas kasih dan perlindungan Tuhan dari Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Yesaipon atas bertambah 1 tahun bagi Bapak terkasih Bapak Yesaipon pada hari Minggu 17 Mei 2020 yang ke-57 tahun. Dari keluarga P. Mandoin atas bertambah usia di tanggal 14 Mei 2020, berkat setiap hari dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga
Penatua Esembor Pungirwalu atas meninggalnya orang tua terkasih Mama Wademina Murare Sembor. Dari seorang pemudi Dwi Gerisim atas bertambah usia pada tanggal 15 Mei 2020. Dari keluarga Aye Arampi atas segala berkat-berkat Tuhan yang dialami keluarga hari lepas hari dan situasi yang dialami saat ini. Dari keluarga Bapak Gemaituman atas ulang tahun dari Bapak Gemaituman pada tanggal 15 Mei 2020 dan memohon doakan kehidupan keluarga tiap-tiap hari. Dari kedua saudari atas ulang tahun anak putri K. Betaubun pada tanggal 21 April 2020, adik Quincy Marlisa 13 Mei 2020, putri genap 22 tahun, Quincy genap 22 tahun. Dari keluarga Penatua Jaya Betaubun yang ke-11 dari keluarga Oya Wandare atas segala berkat-berkat Tuhan yang dialami hari lepas hari. Dari Ibu Lala Panese atas perlindungan Tuhan tiap-tiap hari. Dan ada 7 keluarga yang mengantarkan perpuluhan bahkan pribadi. Dari keluarga Ira Iriani Aronggear atas berkat dan kasih Tuhan. Dari Mama E Berotaboy Beroperai. Dari saudari Elizabeth Mandosir. Dari keluarga Bapak Ferry F. Paroy. Dari Ibu Janda Paroy Giritoy. Dari satu keluarga Duit Betania. Dan dari keluarga Aye Arampi atas berkat dan kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa melimpahkan berkat dalam kehidupan kami, kepadamu di minggu pagi hari ini, dalam peribadahan kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur yang kami berikan berupa benda mati, ini itu uang. Kami berikan untuk dipergunakan demi menopang pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang Tuhan anugerahkan limpahkan di tengah kehidupan kami. Tetapi inilah yang kami berikan dari kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau menerima, memberkati, menguduskan persembahan syukur kami yang telah dikumpulkan, diletakkan di atas meja altar, bahkan setiap meja-meja dari kehidupan keluarga-keluarga di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati supaya persembahan syukur ini dapat menopang pekerjaan di tengah-tengah dunia, GKI di tanah Papua, Klasis GKI Port Mumbai, khusus di jemaat kami. Dalam persembahan syukur yang kami berikan Tuhan, ada setiap keluarga yang telah mengantarkan pengucapan syukur mereka, bahkan perpuluhan yang telah hamba bacakan tadi ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang boleh mengantarkan pengucapan syukur mereka. Ada yang mengucap syukur karena ulang tahun, ada yang mengucap syukur karena perlindungan berkat Tuhan yang terus mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada yang mengucap syukur karena Tuhan Engkau mengambil orang kekasih dari tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi Tuhan masih terus menyertai, membimbing akan kehidupan mereka. Ada yang mengucap syukur karena saat boleh sembuh dari sakit, tetapi juga ada yang menaikkan pujian syukur secara diam-diam. Tuhan, Engkau memberkati segala pengucapan syukur yang telah kami berikan, yang telah hamba bacakan tadi ya Tuhan. Memberkati setiap pribadi, bahkan keluarga-keluarga, atas setiap berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, baik nafas hidup, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan, bahkan bertambahnya setahun usia, bahkan segala berkat yang sudah Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya dalam kehidupan kami terus dapat memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kami terus menaikkan pujian syukur kepada Tuhan lewat diri dan kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, ada 7 keluarga yang mengantarkan perpuluhan mereka. Tuhan memberkati setiap mata pencarian usaha yang mereka kerjakan, supaya daripadanya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Mereka mengucap syukur kepadamu karena Tuhan boleh kasih kekuatan, Tuhan boleh kasih kesehatan untuk mereka jalani kehidupan, untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan mereka, sehingga mereka mengembalikan apa yang menjadi hak milik-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh persembahan syukur kami bawa dan kami letakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah, Engkau memberkati kehidupan kami serahkan sebagai korban yang hidup. Tuhan pakai untuk pekerjaan perluasan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yang ada mengikuti ibadah, para majelis jemaat yang ada di gereja, tetapi juga tim live streaming, tetapi juga Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Mari kita kembali melihat bagian pembacaan kita di saat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Sinode memberikan tema untuk kita, yaitu seperti tema yang ada di dalam Alkitab. Pembacaan kita yaitu kebangkitan tubuh. Tema untuk kita renungkan di minggu pagi hari ini yang ditetapkan sinode yaitu kebangkitan tubuh. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, untuk memahami kebangkitan tubuh bukanlah hal yang sederhana atau hal yang gampang atau hal yang mudah untuk kita mengerti dan memahami. Karena ini terkadang ada yang juga bertanya-tanya, bukan saja orang-orang di Korintus, tetapi juga bagi kita sekalian bertanya-tanya, kalau kita mati nanti kita seperti apa? Sehingga mari kita melihat dari bagian pembacaan ini. Jadi untuk memahami kebangkitan tubuh bukanlah hal yang mudah dan gampang. Bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Inilah pertanyaan sebagian jemaat di Korintus yang meragukan atau kurang percaya pada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Menjawab persoalan ini, Rasul Paulus dia menjelaskan dengan menggunakan 2 gambaran atau perumpamaan. Dia menjelaskan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ada 2 hal. Yang pertama, kebangkitan tubuh dapat digambarkan seperti biji atau benih yang ditanam. Benih itu harus mati dahulu, dan kemudian Allah memberikan tubuh yang baru menurut yang dikehendakinya, sesuai dengan jenis masing-masing benih yang ditanam. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian,
Kalau suka bertanam pasti tahu, yang petani pasti tahu, ketika bibit itu ketong bawa itu dia seperti biji, itu biji dia masih jadi bibit. Ketika dihambur atau ditanam, dia tumbuh tidak seperti yang ketong hambur itu lagi, tetapi ada tunas yang baru yang keluar dari dalam biji atau benih itu. Dia keluar, dan yang kita hambur itu dia akan hancur. Tetapi ada tumbuh yang baru, tunas yang baru. Jadi Paulus dia mengibaratkan atau dia menjawab pertanyaan itu dengan sebuah perumpamaan. Dengan perumpamaan dia suruh untuk lihat dari biji atau benih. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jadi kehidupan kita juga seperti kehidupan orang mati. Ketika mati ada kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Benih yang ditabur atau ditanam jelas dia berbeda kemuliaannya dengan tanaman yang telah tumbuh. Jadi yang ketong tabur dia berbeda dengan yang nanti tumbuh. Demikian pula kata Rasul Paulus dengan kebangkitan orang mati. Pada ayat yang ke-42 bagian B sampai dengan ayat yang ke-44. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Paulus dia jelaskan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang di Korintus. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah seperti Adam. Adam manusia pertama dan Kristus sebagai Adam yang terakhir. Jika Adam yang pertama menjadikan kita keturunannya sebagai makhluk yang hidup, maka Adam yang terakhir yaitu Kristus, dia memberikan kita roh yang menghidupkan. Ayat 45 katakan, Adam yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, tetapi Adam yang terakhir berasal dari sorga. Ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Karena itu sama seperti kita telah memakai tubuh jasmani, maka kita akan memakai tubuh sorgawi. Di ayat yang ke-49. Maka kebangkitan tubuh yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini adalah tubuh yang tidak binasa, tubuh yang dimuliakan, tubuh yang rohani. Itulah yang dimaksudkan Paulus. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, orang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah dengan tubuh yang binasa. Hanya mereka yang tubuhnya telah dimuliakan, yang tidak akan binasa. Merekalah yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Paulus dia bilang di ayat yang ke-50 bagian B, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tubuh yang binasa tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tetapi yang tidak binasa dia akan ada mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, jadi yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mengenakan tubuh yang tidak binasa,
yang diperkenankan oleh Allah. Itulah yang mendapat kelayakan untuk ada di dalam kerajaan Allah. Memperoleh tubuh yang tidak akan binasa sehingga mengalami kebangkitan tubuh yang dimuliakan adalah sebuah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Anugerah itu patut diterima dengan rasa syukur. Paulus dia menyambut anugerah itu dengan mengatakan pada ayat yang ke-57, di situ Paulus dia katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai orang-orang yang dimenangkan Kristus, orang Kristen di Korintus, tetapi juga kepada kita sekalian, orang-orang percaya yang menghadapi berbagai tantangan iman, kita dinasihati untuk berdiri teguh, jangan goyah. Bagaimana supaya tetap teguh dan tidak goyah? Jawabannya Paulus dia sudah kasih. Jawabannya adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini bicara giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan ini, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin kita bertanya, giat dalam pekerjaan Tuhan di situasi dan kondisi ini seperti apa? Melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan setiap hari Minggu kita orang harus pergi ibadah, tetapi dalam kehidupan keluarga kita orang lakukan, apalagi dalam kondisi situasi seperti ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau kita disebut orang percaya dan dikatakan untuk berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan supaya jangan kita orang mudah goyah, maka yang harus kita orang lakukan di saat sekarang ini adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, orang tua dalam kehidupan keluarga, situasi dan kondisi seperti ini, kita orang harus selalu menasihati anak-anak, membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita di dalam kehidupan keluarga. Jangan hari Minggu, karena situasi seperti ini jadi ketong teribadah di gereja, lalu ketong tidur saja, tak usah sembahyang. Bahkan hari-hari lain ibadah waktu untuk ibadah keluarga, tong tidur saja, tak usah bangun sembahyang atau beribadah atau kerja, menasihati anak-anak, menegur, mengajar anak-anak dengan firman Tuhan, bahkan saling mengingatkan yang baik dalam kondisi dan situasi ini. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang harus kita giat untuk lakukan. Kalau kita tinggal tidur saja, waktu untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita telah lakukan, maka kita ini yang disebut nanti kalau mati kita orang akan binasa. Tidak ada kehidupan yang baru. Hidup kita akan binasa. Binasa dalam arti kita orang mati ketika waktu Tuhan datang, nafiri dibunyikan mati nanti. Mati lalu Tuhan datang dengan menghukum kita, mengadili kita sekalian, mengadili kita semua, maka kita yang hidup binasa ini, yang tubuh binasa ini, jelas kita nggak akan masuk dalam kerajaan, masuk dalam neraka. Tetapi yang hidupnya itu memuliakan Tuhan, ketika mati, kehidupannya tidak binasa tetapi ada kehidupan yang baru, yaitu hidup bersama Tuhan dalam kerajaannya yang kudus. Jadi dalam situasi dan kondisi seperti ini, jangan kita orang putus asa, lemah, lalu kita bilang keadaan begini jadi kita tidak bisa untuk lakukan pekerjaan Tuhan. Tidak.
Tetapi dalam kondisi seperti ini, mari kita tetap untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dari tengah-tengah kehidupan pribadi keluarga kita, baru kita keluar. Supaya kita tetap kuat, kita orang tetap mampu untuk menghadapi badai hidup yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, ketika kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga tantangan apapun yang kita hadapi akan membuat kita semakin tetap teguh dan tidak akan goyah. Paulus dia mengakhiri pengajarannya tentang kebangkitan, baik kebangkitan Kristus, kebangkitan kita maupun kebangkitan tubuh, serta dengan satu pernyataan iman yang menguatkan kita sekalian, yaitu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Dia mengakhiri itu dengan pernyataan imannya bagi orang-orang di Korintus, tetapi juga bagi kita sekalian, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi Paulus dia ingatkan kepada orang di Korintus bahwa ketika engkau bekerja untuk Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, dalam menghadapi tantangan hidup, persoalan, badai hidup, engkau tetap teguh, tidak pernah goyah untuk terus bekerja bagi Tuhan, maka pekerjaanmu itu tidak pernah akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan hal itu, yaitu engkau akan mendapatkan kehidupan yang tidak binasa, yaitu hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika kemuliaan Tuhan telah datang, maka yang fana akan diubahkan oleh pekerjaan Tuhan yang ajaib. Tubuh ini yang Allah dalam roh berkenan diam di dalamnya adalah bait Allah yang kudus. Karena itu patut dipelihara dan dijaga. Jangan jadikan tubuh ini sebagai sarang penyamun yang sesuka hati kita untuk mudah dirusaki dengan banyak keinginan daging kita. Dan pada akhirnya hidup ini, tubuh ini akan binasa. Tetapi marilah tubuh ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, supaya kelak nanti tidak binasa, tapi dapat hidup yang kekal bersama Tuhan. Dengan firman ini kita diingatkan bahwa hidup ini tidak berhenti atau tamat atau selesai dengan kematian tubuh. Karena bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit memberikan kehidupan yang baru, maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang baru, seperti kebangkitan Kristus. Seperti tadi Paulus dia gambarkan contoh seperti biji itu, kalau tanam itu dia tumbuh, ada tunas yang baru keluar. Kehidupan kita juga akan seperti begitu. Ketika mati dan Tuhan datang untuk mengadili setiap kita. Setiap kita yang hidup melakukan pekerjaan Tuhan tidak akan binasa, tapi akan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, marilah kita mengisi hidup kita dengan semangat dan pengharapan kebangkitan. Karena kita tahu dengan iman kita kepada Kristus Tuhan kita, maka jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Hidup dalam semangat kebangkitan adalah hidup yang menyadari bahwa jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia ketika kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mengaminkan
Khotbah kita di minggu pagi hari ini diberikan kesempatan kepada duet majelis untuk menyampaikan pujiannya.
Terima kasih atas pujian. Tuhan Yesus memberkati agar dalam kehidupan terus dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bersama-sama dengan doa syafaat ini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Pertama, kita berdoa bagi tua-tua dalam jemaat. Kita berdoa bagi pemerintah baik dari pusat sampai daerah, terutama pemerintah Kota Jayapura, Bapak Dr. Andes Ben-Hur Tomimano, MM sebagai Wali Kota Jayapura dan jajarannya, Ketua Jemaat Pisak Samal Keines Borhonyi, Bapak Penatua Jaya Betaubun, dalam tugasnya sebagai Ketua Jemaat maupun sebagai Wakil Ketua 1 di DPRD Kota Jayapura dan semua keluarga. Ibu Pendeta YM Tesya sebagai pelayan di jemaat dan keluarga, Majelis Jemaat Pisak Samal Keines Borhonyi dan keluarga masing-masing, semua warga jemaat Pisak Samal Keines Borhonyi. Kita berdoa bagi tugas dan tanggung jawab gugus tugas COVID-19 baik medis sampai dengan keamanan. Warga jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bahkan kita berdoa bagi seluruh kehidupan kita warga jemaat dalam tugas dan pekerjaan kita, aktivitas kita tiap-tiap hari, kehidupan kita masing-masing, dan supaya senantiasa Roh Kudus Tuhan melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Seluruh pergumulan yang telah saya bacakan dan juga seluruh kehidupan kita akan berdoa, bawakan bersama dalam doa agung yang diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita akan ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Jemaat, mari siapkan nyanyian rohani nomor 111. Nyanyian rohani nomor 111 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kita menyanyi ayat pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan berdiri, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Rohani 111 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Hariku surut seperti air di laut. Hariku surut seperti air di laut. Hormat dan nama hilang dalam maut. Berubah dan fana alam debu, yang tak berubah tinggal sertaku. Engkau perlu padaku tiap jam. Siapa menolong di pencobaan, melainkan Tuhan dan pemimpinku, yang siang malam tinggal sertaku. Ayat yang keempat. Tak ada musuh yang menakutkan, tak air mata yang berbaikan, sangatmu maut dan kemenanganmu, yang telah berumur Tuhan sertaku.
Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita hendak pulang ke rumah kita masing-masing. Ingatlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Paulus dia mengakhirinya dengan penyataan iman bahwa jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jeripayamu tidak sia-sia. Pulanglah dan tetaplah lakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan siapa saja yang kita temui. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Demikian ibadah kita di minggu pagi hari ini. Selamat siang, selamat berhari Minggu bagi Bapak Ibu Majelis yang bertugas bersama kru multimedia, tetapi juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat siang Bapak Ibu persekutuan jemaat, baik yang berada di gedung gereja, lebih khusus kepada Bapak Ibu majelis jemaat, tapi juga yang berada di rumah yang telah mengikuti jalannya ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita mengikuti secara bersama-sama penyampaian warta ibadah. Warta ibadah Minggu 17 Mei 2020. Angka Romawi 1, penerimaan dan pengeluaran keuangan minggu yang lalu. A.1, penerimaan keuangan minggu yang lalu senilai 12.000.000 rupiah. Di antaranya 1. Keuangan ibadah minggu pagi 10 Mei 2020 7.717.000 rupiah. 2. Keuangan derma ibadah minggu pagi dari keempat wilayah pelayanan 2.725.000 rupiah. 3. Keuangan derma ibadah pagi dan malam dari setiap keluarga dan saudara-saudari yang berada di keempat wilayah pelayanan 1.559.000 rupiah. 1.2. Pengeluaran keuangan minggu yang lalu. Pengeluaran keuangan minggu yang lalu 21.066.400 rupiah. Masing-masing 1. Transport pelayan mimbar 250.000 rupiah. 2. Transport pemain organ 100.000 rupiah. Bayar honor kostur untuk bulan Mei 700.000 rupiah. Bayar honor pelayan jemaat untuk bulan Mei 2 juta rupiah. 5. Bayar tagihan lampu pastori 131.000 rupiah, lampu gereja 317.000 rupiah, air 160.000 rupiah. 6.
Pelayanan diakonia bagi warga yang sakit yang berada di rumah Rp300.000. 7. Bayar insentif guru-guru PAUD Yeskianus Berhomi untuk 2 bulan Rp3.600.000. 8. Setoran wajib jemaat bulan April 2020. A. Setoran wajib jemaat ke Klasis GKI Port Mumbai 20%, Rp4.077.600. Setoran wajib jemaat ke Badan Pekerjaan Sinode 40%, Rp8.154.800. Persepuluhan Rp950.000. B. Setoran JPK 44%, Rp326.000. Angka nomor 2. Informasi atau pemberitahuan Majelis Jemaat. 1. Diwartakan bagi seluruh persekutuan jemaat bahwa akan dilaksanakan perayaan ibadat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 tepat pada jam 9 pagi. Untuk itu, dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang berada di keempat wilayah pelayanan untuk selanjutnya dapat mempersiapkan diri dan seluruh kehidupannya guna mengikuti perayaan ibadat kenaikan dimaksud. Kedua, diwartakan dan dihimbau kepada seluruh persekutuan jemaat Yeskianus Berhomi yang ada di tempat wilayah pelayanan, baik yang ada tinggal di rumah-rumah tapi juga di asrama-asrama, gubuk-gubuk, dan kos-kosan, supaya dapat memperhatikan daftar bacaan serta jadwal ibadah yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Majelis Jemaat, dengan memperhatikan dan sekaligus menyiapkan waktu secara baik sehingga peribadahan pagi tapi juga malam dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Dan selanjutnya, derma yang diperoleh dalam ibadah pagi dan malam dimohon kesediaannya untuk menyetor kepada majelis koordinator WIB yang ada di masing-masing WIB. Ketiga, atas nama majelis jemaat, dengan penuh kasih kami menghimbau kepada seluruh persekutuan jemaat untuk tetap berada di rumah dengan mengikuti segala himbauan terkait dengan pencegahan COVID-19 yang sudah disampaikan atau disuarakan oleh pemerintah kota dan tim gugus tugas COVID-19 Kota Jayapura, sehingga kita semua selaku warga gereja dapat terhindar dan selamat dari virus yang berbahaya dimaksud. Angka nomor 3, ucapan terima kasih. Atas nama persekutuan jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih bagi hambanya Nona Pendeta Rahel dan Arispa, SSI Teolog, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama dengan seluruh Bapak Ibu majelis yang bertugas dalam pelayanan di minggu hari ini melalui siaran langsung live streaming. Biarlah Tuhan menyertai segala kehidupan keluarga, tapi juga segala tugas pekerjaan, bahkan pelayanan selanjutnya. Ucapan terima kasih disampaikan bagi tim live streaming yang sudah dengan setia dan sukacita menyiarkan secara langsung jalannya ibadah minggu pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh kehidupan serta segala aktivitasnya
hari lepas hari. Ucapan terima kasih disampaikan bagi pemain organ yang sudah mengiringi jalannya ibadah minggu hari ini. Biarlah Tuhan menyertai seluruh kehidupan serta pekerjaannya tiap hari. Ucapan terima kasih disampaikan bagi seluruh persekutuan jemaat yang sudah menyaksikan dan mengikuti secara bersama-sama peribadahan minggu pagi hari ini melalui siaran langsung live streaming. Biarlah Tuhan menuntun, menyertai, dan memberkati seluruh kehidupannya di minggu kerja yang baru nanti. Tapi juga ucapan terima kasih disampaikan bagi semua persekutuan jemaat yang sudah dengan setia melakukan peribadahan pagi dan malam, dan sekaligus sudah menyetor keuangan derma ibadahnya kepada majelis jemaat. Biarlah Tuhan menuntun, menyertai, dan memberkati. Sekian warta ibadah minggu pagi 17 Mei 2020 di Jemaat GKI ISK Mesbah-Honyi yang disiarkan langsung melalui siaran multimedia live streaming HRG ISK Mesbah-Honyi, Klasis GKI Port Numbang, Kota Jayapura. Tuhan menyertai dan memberkati. Shalom. Demikian ibadah minggu pagi 17 Mei 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Kami bekerja untuk Anda. Kalian tetap di rumah. Jangan lupa pakai masker. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih.
makan makanan teratur, dan ingat jangan lupa taati peraturan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jayapura. Dan jangan lupa Mama Bapak Kakak Adik dong semua untuk like, komen, dan subscribe channel kami Multimedia GKI Ishak Samuel Kenyas Borhoni. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.